Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan. Sebelum masuk ke materi, silakan kalian persiapkan dahulu buku dan alat tulisnya untuk mencatat dan perhatikan penjelasannya dengan baik. Pembulatan bilangan. Sebelum saya jelaskan apa itu pembulatan bilangan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih kegunaan pembulatan bilangan. Mungkin kalian pernah bercerita kepada teman, teman-teman, saya kemarin baru beli buku cerita loh, harganya 37.000. Padahal ketika kalian membeli, kalian hanya mengeluarkan uang 36.800. Atau di lain kesempatan, kalian bercerita kepada teman, teman-teman, kemarin sore saya baru beli rubik loh, harganya 9.000 rupiah. Padahal kalian membayar 9.200 rupiah. Jadi, kegunaan dari pembulatan bilangan adalah untuk memudahkan kita mengingat dan menghitungnya. Selanjutnya, kita akan belajar ke pembulatan bilangan. Namun sebelumnya kita ingat kembali nilai tempat pada bilangan. Di sini terdapat bilangan 1234,5. Nilai tempat bilangan kita lihat dari yang paling kanan. Pada video ini ada angka 5. Angka 5 terdapat di belakang koma. Ini menempati nilai tempat per sepuluhan. Kemudian ada angka 4 di depan koma. Ini sebagai satuan. Kemudian angka 3 sebagai puluhan. Angka 2 sebagai ratusan. Dan angka 1 sebagai ribuan. Nah, itulah yang perlu kalian ingat tentang nilai tempat pada bilangan. Karena ini yang nanti akan kita gunakan untuk membulatkan bilangan. Pembulatan bilangan. Kita dapat membulatkan suatu bilangan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, maupun ke ribuan terdekat. Sebagai acuannya, kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Jika angka 5 atau lebih, maka kita bulatkan ke atas. Jika angka di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Sebagai contohnya, kita perhatikan dulu untuk pembulatan ke satuan terdekat. Di sini terdapat bilangan 23,4. Akan kita bulatkan. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, kita perhatikan angka di belakang koma, yaitu bilangan 4. Karena bilangan 4 ini merupakan angka di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Sehingga 23,4 jika dibulatkan menjadi 23. Ke contoh yang lain. 23,8 akan kita bulatkan. Kita perhatikan lagi, untuk membulatkan ke satuan terdekat, kita perhatikan angka di belakang koma. 23,8, angka di belakang komanya adalah 8. Angka 8 berarti masuk ke angka yang lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Maksudnya bagaimana? Kita perhatikan ke angka satuannya, yaitu angka 3. Karena dibulatkan ke atas, berarti angka 3 kita tambahkan 1. Sehingga bilangan 23,8 jika dibulatkan menjadi 24. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kita lanjutkan lagi ke pembulatan ke puluhan terdekat. Contoh pertama, ada bilangan 23. Akan kita bulatkan, maka yang perlu kita perhatikan
adalah nilai tempat satuannya, yaitu angka 3. Karena 3 merupakan angka di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga 23 jika dibulatkan menjadi 20. Contoh berikutnya, ada bilangan 26. Kita perhatikan nilai tempat satuannya, yaitu angka 6. Angka 6 merupakan angka 5 lebih atau 5 ke atas, maka kita bulatkan ke atas. Sehingga 26 jika dibulatkan, maka angka 2-nya kita tambahkan 1 sehingga menjadi 30. Kita lanjut ke pembulatan berikutnya, yaitu pembulatan ke ratusan terdekat. Untuk contoh yang pertama, bilangan 4221. Nah, untuk pembulatan ke ratusan terdekat, yang perlu kita perhatikan adalah nilai tempat puluhannya. Pada bilangan 4221, nilai tempat puluhannya adalah angka 2. Angka 2 jika dibulatkan maka masuk ke pembulatan ke bawah. Sehingga 4221 jika dibulatkan menjadi 4200. Contoh berikutnya, bilangan 4683. Seperti pada contoh di atasnya, untuk pembulatan ke ratusan terdekat, kita perhatikan nilai tempat puluhannya. Pada bilangan ini, nilai tempat puluhannya adalah 8. Angka 8 merupakan angka di atas 5, berarti kita bulatkan ke atas. Sehingga angka di sebelahnya, yaitu angka 6, kita tambahkan 1 menjadi 7. Sehingga 4683 jika dibulatkan menjadi 4700. Lanjut lagi kita ke pembulatan ke ribuan terdekat. Untuk pembulatan ke ribuan terdekat, yang perlu kita perhatikan adalah nilai tempat ratusannya. Kita ke contoh yang pertama, 4221. Akan kita bulatkan ke ribuan terdekat. Kita perhatikan nilai tempat ratusannya, yaitu angka 2. Karena angka 2 merupakan angka di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga 4221 jika dibulatkan menjadi 4000. Contoh lainnya adalah bilangan 4683. Bilangan 4683 untuk nilai tempat ratusannya adalah 6. Karena 6 merupakan angka di atas 5 atau lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Karena dibulatkan ke atas, maka angka di sebelah kirinya yaitu 4 kita tambahkan 1 sehingga menjadi 5. Bilangan 4683 jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 5000. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Saya ulangi lagi. Jadi, untuk pembulatan ke satuan terdekat, yang perlu kita perhatikan adalah angka di belakang koma. Sedangkan untuk pembulatan ke puluhan terdekat, kita perhatikan angka atau nilai tempat satuannya. Untuk pembulatan ke ratusan terdekat, kita perhatikan nilai tempat puluhannya. Sedangkan untuk pembulatan ke ribuan terdekat, kita perhatikan nilai tempat ratusannya. Kemudian kita kombinasikan dengan yang ada catatan yang ada di sebelah kanan, yaitu jika angka 5 atau lebih berarti kita bulatkan ke atas sehingga sebelah kiri kita tambahkan dengan angka 1, sedangkan jika angka di bawah 5 dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. Nah,
Untuk menguji kemampuan kalian, cobalah kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku paket halaman 32. Nomor 1A sampai E, nomor 2A sampai E, nomor 3, dan nomor 4A sampai E. Untuk video kali ini, saya cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.